Halo para pencari cuan, bertemu lagi untuk kita bisa belajar bersama saham hari ini karena kami ingin supaya rekan-rekan juga bisa menganalisa saham di luar dari watchlist atau pilihan saham stock pick yang biasa kami bagikan setiap harinya. Jadi rekan-rekan juga bisa menentukan kalau misalnya kira-kira ingin membeli saham sendiri berdasarkan analisa sendiri, itu akan jauh lebih menyenangkan. Siapa tahu rekan-rekan juga bisa bertanya kepada kami, silahkan rekan-rekan tanya di kolom komentar. Kita akan belajar saham hari ini dan seri untuk belajar bersama saham hari ini akan kita tayangkan setiap hari Minggu. Jadi pada saat rekan-rekan tidak ada trading, rekan-rekan bisa terus belajar, dan bagi yang sudah mengerti bisa review ulang. Siapa tahu ada beberapa insight atau ilmu yang rekan-rekan belum tahu, karena kita akan belajar dari yang sangat basic hingga yang level advance. Untuk yang paling pertama, kali ini kita akan bahas mengenai support and resistance. Nah, ini adalah dasar sekali mengenai saham. Jadi rekan-rekan, kita tidak bahas mengenai IHSG itu seperti apa, saham itu apa, tapi kita akan langsung bahas mengenai analisis teknikal. Yang rekan-rekan akan pelajari sekarang adalah teknik analisis teknikal yang rekan-rekan bisa langsung praktekkan di saham yang rekan-rekan nanti ingin pilih. Kita akan analogikan support dan resistance itu adalah seperti lantai dan atap, dan yang namanya saham, urutan harga saham itu adalah seperti gedung bertingkat, rekan-rekan. Oke, jadi pada saat saham itu bergerak, dia ada bergerak di antara sebuah atap dan lantai, di mana atap itu adalah batas atas atau resistance, batas bawahnya kita sebut dengan support. Jadi sebenarnya saham itu akan naik turun di atas support dan resistance-nya. Dan apabila terjadi yang namanya breakout. Nah, breakout itu adalah pada saat support itu kita tembus dan resistance itu kita tembus. Analoginya seperti ini. Sebenarnya pada saat saham itu bergerak, dia akan bergerak di sebuah support dan resistance, support dan resistance, support dan resistance. Dan pada saat breakout, dia akan membuat sebuah resistance baru. Oke, resistance baru di atas, dan yang resistan lama bisa menjadi support yang baru, atau dia ada support baru lagi, terjadi breakout menuju resistan yang baru lagi, dan kalau bisa terjadi breakout ke bawah, maka dia akan terdapat support lagi. Nah, support dan resistan itu ibarat seperti atap dan lantai, di mana pergerakannya itu akan dibatasi oleh support dan resistance. Apabila terkena support, maka dia akan naik ke atas, terkena resistance, dia akan turun ke bawah. Apabila menembus resistance, disebut dengan break up ke atas. Apabila menembus support, berarti breakdown ke bawah. Nah, support dan resistance kuat, itu biasanya ditandai adanya candlestick ekstrim. Candlestick ekstrim itu adalah sebuah candlestick yang biasanya memantul sangat jauh sekali. Jadi kalau misalnya ternyata rekan-rekan bisa lihat di sini, nah misalnya ini adalah sebuah resistance dan dia langsung menembus sampai bawah. Nah, ini kita bisa disebut sebuah resistance yang sangat kuat. Dan kalau misalnya rekan-rekan lihat di sini, wow, di sini ada sebuah support yang sangat kuat karena candlestick-nya langsung naik ke atas. Ini sebagai analogi saja. Nah, itu adalah salah satu contoh dari candlestick ekstrim. Tentu nanti kita akan bahas lebih detail lagi di chart ya. Nah, support dan resisten kuat juga, salah satu contohnya adalah support dan resisten yang tidak bisa ditembus berkali-kali. Itu adalah support dan resisten yang kuat. Jadi rekan-rekan bisa survei, nanti kita akan pelajari berbagai macam jenis support dan resisten. Oke, kita langsung praktekkan, kita menuju ke chart. Rekan-rekan, kita langsung praktekkan saja di saham TLKM, kodenya adalah TLKM atau Telkom ya. Nah, rekan-rekan, untuk membuat yang namanya support dan resisten, rekan-rekan tinggal pilih trendline. Oh ya, kalau misalnya rekan-rekan ingin menggunakan chart seperti ini, rekan-rekan bisa gunakan link yang ada di deskripsi, yaitu rekan-rekan bisa menggunakan TradingView, ada yang gratis dan yang berbayar, ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing.
kita lanjutkan saja ke materi untuk hari ini. Nah, mari kita lihat mengenai yang namanya support dan resistance. Rekan bisa ambil trendline dan kita tentukan. Nah, yang disebut dengan support itu adalah batas bawah, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Kita akan pilih yang mana sih support yang kuat. Nah, ini adalah salah satu contoh support yang kuat. Dan perhatikan, rekan-rekan, sebagai informasi, pada saat kita membuat sebuah support atau resistance, alangkah lebih baik kalau kita membuat sebuah range. Jadi bukan satu titik atau satu garis harga saja, tetapi support dan resistance itu adalah sebuah range. Karena biasanya, seperti rekan-rekan lihat, apakah ini adalah supportnya? Ya, ini adalah support. Karena menyentuh dari support yang sudah kita buat yang berwarna ungu ini, dan ternyata supportnya sampai di sini. Nah, ini adalah area support. Perhatikan bahwa support dan resistance itu bukan satu garis harga, tetapi support dan resistance itu adalah sebuah area. Nah, rekan-rekan bisa lihat juga untuk bagian atas nih. Nah, ini ada sebuah resistance. Di mana resistannya? Resistannya itu bisa rekan-rekan buat dari posisi wick atau garis. Nah, yang namanya candlestick nanti kita akan belajar. Candlestick itu terdiri dari sebuah body dan juga sebuah wick. Wick atau sebuah garis gitu ya. Sebuah garis atau sumbu. Kalau misalnya rekan-rekan lihat, ini adalah seperti sumbu sebuah bom, sebuah dinamit. Nah, rekan-rekan bisa ambil ini adalah bagian resistance-nya. Nah, sekarang kita perhatikan apakah benar ini adalah sebuah support dan resistance yang kuat. Kita tarik ke kiri. Nah, ternyata memang pada saat menyentuh support, menyentuh resisten di atas, harganya turun, menyentuh resisten di atas, harganya turun, dan hanya menyentuh di bagian support. Supportnya ada di bagian bawah ini. Nah, oke, kita berikan. Rekan-rekan bisa lihat, memang menembus sampai bawah, tetapi dipaksa untuk close di bagian sini. Nanti kita akan pelajari lagi mengenai candlestick itu seperti apa sih cara bacanya. Tapi rekan-rekan perhatikan dulu saja. Yang hijau itu adalah candlestick naik, merah itu candlestick turun. Oke? Lalu mana lagi di candlestick atau saham yang sebelumnya gitu ya? Di grafik yang sebelumnya rekan-rekan bisa lihat. Ya, ini adalah sebuah support. Support yang kuat. Kenapa? Karena dia memiliki dua kali kena. Nah, ini adalah support yang kuat. Mana lagi? Oke, rekan-rekan bisa, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, nah ini juga bisa menjadi sebuah support yang kuat. Ini bisa jadi sebuah support yang kuat, karena dia bisa memantulkan harga untuk naik tinggi sekali. Untuk resisten yang kuat, nah kita juga bisa bilang ini adalah sebuah resisten yang kuat. Kenapa? Karena ini adalah sebuah resisten yang bisa memantulkan harga ke bawah sekali. Nah, rekan-rekan bisa lihat, pada saat di harga di sini, yaitu di 3460 gitu ya. Di 3460 ini saya akan bilang ini adalah resisten yang kuat. Dan ternyata beberapa kali pada saat harganya menyentuh harga ini, harganya breakout. Dan kembali ke resisten yang selanjutnya. Oke? Ini resisten yang lebih kuat. Ini adalah sebuah resisten yang kuat, tapi ini adalah resisten yang lebih kuat. Jadi, kalau misalnya ternyata ditembus, ternyata dia bisa breakout. Nah, rekan bisa perhatikan lagi, oh ternyata ini adalah sebuah resisten yang kuat. Nah, kita tarik ke kanan. Nah, di sini pun harganya, untuk harga di tanggal 23 Februari 2021, harganya naik terus dan mentok gitu ya, tidak nembus sampai atas lagi karena tertahan oleh sebuah resisten klasik dari masa lalu. Nah, rekan-rekan bisa lihat ternyata mentok di sini. Nah, itu adalah contoh dari support dan resisten yang kriteria pertama yaitu adalah candlestick yang panjang. Kriteria kedua adalah candlestick yang beberapa kali bisa memantulkan harga atau grafik candlestick kita. Nah, kita bisa lihat ini adalah contoh di saham Telkom. Kita lihat di saham ADRO ya, Adaro. Nah, pada saat kondisi pasar sedang sideways seperti ini akan terlihat banyak sekali ya. Nah, rekan-rekan bisa lihat ini adalah salah satu contoh support yang kuat. Oke,
Kenapa saya sampai bawah? Karena ini ada masih bisa dibilang ini adalah bagian support gitu ya. 1150 ini adalah bagian support. Dan support itu areanya dari 1150 sampai 1160. Di saat 1160 rekan-rekan bisa lihat dia memantul, naik lagi, memantul, naik lagi, memantul, naik lagi, memantul dan naik lagi. Nah, bagaimana dengan resistennya, Pak? Oke, untuk resistance rekan-rekan bisa lihat resistennya ada di sini areanya. Oke, kenapa? Karena dia berhasil memantulkan 1 kali, 2 kali, tidak kena gitu ya, tidak kena, dan saat candlestick atau resisten kita ditembus gitu ya oleh sebuah candlestick, maka ada kemungkinan saham itu dibanting ke bawah dulu. Nah, kalian bisa lihat dibanting ke bawah dulu dan dicoba untuk tembus, dan ternyata di keesokan harinya tembus. Nah, ini menunjukkan bahwa resisten ini kurang kuat, walaupun beberapa kali berhasil memantulkan, ternyata ditembus, dan ternyata memiliki resisten selanjutnya ada di atas di sini. Resisten yang mana itu? Resisten yang dulunya adalah sebuah support. Nah, kalian bisa lihat, ternyata yang namanya support dan resisten itu bisa berubah. Oke, maksudnya berubah adalah seperti apa? Begini, di masa lalu, ini adalah sebuah support, oke? Kenapa support? Karena harga memantul sampai ke bawah dan dia naik ke atas. Pada saat ditembus sampai ke bawah, posisi candlestick kan ada di bawah nih. Maka bagian atas berarti namanya resistance, yes. Jadi pada saat sudah candlestick itu berada di bawah, yang support masa lalu itu akan menjadi sebuah resistance. Buktinya adalah seperti ini. Nah, ini adalah sebuah support masa lalu yang menjadi sebuah resistance, oke? Mana lagi yang bisa disebut dengan support dan resistance? Oh iya, rekan-rekan bisa lihat juga, nah ternyata resistance masa lalu masih terjadi di masa sekarang. Nanti kita akan belajar mengenai klasik support dan resistance ya. Kita praktekkan lagi di MNCN. Nah, MNCN kita lihat yang mana support, yang mana resistance. Rekan-rekan bisa ambil. Ini adalah support. Oke, sampai bagian awal body gitu ya, bagian awal body. Ini adalah bagian support. Yang mana bagian resistance? Ini adalah resistance. Dari wick sampai body. Sebenarnya bisa sampai atas, karena ada kemungkinan dia tembus sampai atas. Karena pada saat di candlestick ini dia mantul sampai atas. Bukan di sini, tapi mantul sampai atas. Oke? Dari berikutnya, dia mencoba resistance yang selanjutnya gitu ya. Mana lagi support dan resistance? Oke, kita bisa lihat di sini ada sebuah support. Nah, sebuah support masa lalu. Nah, oke. Di sini ada sebuah support. Yang mana resistance? Kita bisa pelajari. Oke, ini sebuah resistance yang kuat di sini posisinya karena dia berhasil memantulkan gitu ya, memantul jauh. Biasanya ini resisten masa lalu. Walaupun ini cuma sekali, ternyata tidak pernah kena lagi gitu ya. Biasanya karena posisi masa lalu. Oke, kita lihat lagi, kita cari support dan resisten yang jelas terlihat memantulkan harga beberapa kali. Oke, di sini ada sebuah support dan resisten yang kuat. Di sini adalah sebuah support, ada sebuah support. Nah, kalian bisa lihat ini adalah sebuah support yang kuat. Di mana resistance-nya? Nah, kalian bisa lihat di sini ada sebuah resistance. Di sini ada sebuah resistance. Di sini ada sebuah support. Support minor tapi gitu ya. Resisten yang kuat bisa rekan-rekan lihat berada di posisi di sini. Nah, ini ada sebuah resisten yang kuat. Oke, resisten yang kuat yang seperti saya sudah bilang sebelumnya. Kalau resisten itu bukan dari satu harga saja, satu garis harga, tapi bisa tembus. Nah, sampai sini rekan-rekan bisa lihat sampai atas, bukan bawahnya doang gitu ya. Bukan bodinya doang, gitu. Sampai penutupan doang. Lalu kita ingin pelajari mengenai sebuah support dan resisten yang kuat karena memantulkan harga. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini. Di sini terjadi pemantulan harga yang cukup dalam. Mantul di resisten di atas ini mantul cukup dalam. Dan ternyata itu menjadi sebuah resisten di masa depan. Nah, di sini menjadi resisten lagi.
di sini menjadi resisten lagi, di sini menjadi resisten. Pada saat sudah ditembus, walaupun coba ke bawah lagi, maka tembus ke atas lagi. Oke? Itu adalah contoh support dan resisten. Kita lanjutkan ke CPIN. Nah, CPIN, kalian bisa lihat, oke. Bagaimana dengan CPIN? Wow, CPIN banyak sekali yang ditembus ya, gitu ya. Yuk, kita rapikan dulu. CPIN, boleh kita lihat ternyata tidak terlalu banyak support dan resisten yang kuat di sini posisinya. Tapi kita bisa, kalau rekan-rekan semakin lama semakin jeli bisa lihat. Nah, di sini ada sebuah support yang kuat. Karena harga tidak bisa tembus, pada saat sudah tembus, nanti dia akan tembus dalam sekali. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, sebenarnya dari sini bisa ditunjukkan bahwa ini adalah sebuah support yang kuat. Pas sudah ditembus ternyata harus balik lagi gitu ya. Sangat kuat supportnya. Di masa depan kena lagi, support lagi, kena lagi, dekat support lagi dan naik. Bagaimana dengan resistance? Oke, rekan-rekan bisa coba cari di sini atau nah di sini aja. Nah, di sini ini ada sebuah resistance 2 kali disentuh. Kita lihat apakah ini hasil dari masa lalu. Oke, ternyata seharusnya sampai atas ini. Ini adalah bagian resistance. Di sini rekan-rekan bisa lihat, di sini juga ada sebuah support. Yes, di sini ada sebuah support. Mana lagi? Kita cari yang namanya support. Nah, ini adalah sebuah support. Nah, sampai sini. Rekan-rekan bisa lihat kalau di sini adalah sampai wick-nya gitu ya. Kalau di sini ternyata sampai di sini sampai bodinya aja. Jadi areanya adalah seperti itu. Antam. Nah, saham favorit kita Antam. Wow, Antam ini bergerak sangat tinggi sekali dan sangat cepat gitu ya. Sehingga kita susah menentukan support dan resisten yang kuat karena banyak sekali support resisten yang ditembus. Sebagai contoh adalah seperti ini. Apakah kita bisa bilang ini support? Ya, ini bisa dibilang sebuah support. Apakah ini bisa dibilang sebuah resisten? Ya, bisa sebuah resisten. Karena 1 kali kena, 2 kali kena, tetapi ternyata ditembus. Oke? Dan ternyata rekan-rekan bisa lihat resisten masa lalu ini akhirnya menjadi sebuah support. Oke? Lihat dari penutupan, yaitu body. Di body ya. Body dari candlestick tersebut. Nah, pada masa lalu menjadi sebuah resisten, di masa depan dia menjadi sebuah support. Walaupun sudah pada saat setelah ditembus. Lalu kita coba cari lagi yang menarik. Oke, di sini ada sebuah support. Oke, 1 kali kena, 2 kali kena, dan ternyata ditembus. Dan ternyata harganya turun. Volatility-nya sangat tinggi sekali Antam ini ya. Lalu rekan-rekan bisa praktekkan lagi nanti kalau misalnya tertarik. Nah, ini ada sebuah resisten yang kuat. Sebuah resisten yang kuat. Nah, di mana dia setelah berapa kali kena, 1 kali kena, 2 kali kena, dia mantul ke bawah. Ini juga bisa menunjukkan bahwa dulu adalah sebuah resistance dan sekarang menjadi support. Nah, seperti itu. Oke, rekan-rekan, selanjutnya rekan-rekan harus mencoba mempraktekkan mencari support dan resistance sesederhana itu. Support dan resistance rekan-rekan bikin dengan menggunakan area ya. Kalau misalnya rekan-rekan menggunakan trendline itu hanya akan mendapatkan garis, tetapi rekan-rekan menggunakan rectangle atau kotak untuk mendapatkan support dan resisten yang lebih akurat karena support dan resisten itu adalah area. Jangan sampai rekan-rekan berharap wah sudah mantul di sini, ternyata tidak. Ternyata mantulnya agak bawah dikit gitu ya. Saya pikir sudah mantul di atas nih, ternyata tidak. Mantul di sini juga sudah mantul. Itu adalah sebuah area resistance. Oke? Rekan-rekan bisa praktekkan di saham-saham bank yang sudah terdaftar, nanti rekan-rekan praktekkan dan rekan-rekan bisa buat videonya, rekan-rekan bisa pelajari apakah memang benar itu sebuah support dan resisten di masa depan. Yaitu rekan-rekan bisa coba dengan seperti ini. Misalnya di masa lalu kita membuat ini ada sebuah support, Pak. Ini sebuah resisten. Oke, kita lihat. Di masa depan apakah ini menjadi support? Ya, ternyata di TLKM ini menjadi sebuah support di masa depan. Jadi teman-teman jangan trading dulu kalau misalnya teman-teman belum percaya diri, tetapi perhatikan apakah memang menjadi support dan resisten di masa depan. Berarti rekan-rekan sudah benar. Nah, rekan-rekan bisa lihat
ini saya bilang adalah sebuah resistance gitu ya, resistance gitu ya. Apakah di sini akan tembus atau tidak? Nah, ini saya bilang sebuah resistance. Kita lihat apakah dia akan turun, berarti ini memang sebuah resistance yang valid. Contohnya seperti itu. Kalau misalnya ternyata ditembus, berarti resistance selanjutnya adalah yang di atas. Oke, kita ramalkan masa depan lagi. Oke Pak, waktu itu kita ada support di sini nih. Karena 1 titik, kena 2 titik, berarti di masa depan ada sebuah resisten. Dan kalian bisa lihat di MNCN ternyata tidak bisa menembus support masa lalu yang sekarang menjadi resisten. Kalian bisa lihat mantul ke atas dan dipaksa turun ke bawah. Oke, kita ramal lagi masa lalu. Di CPIN. Nah, di CPIN ini memang agak susah karena sahamnya volatility-nya sangat tinggi. Dia bisa panjang sekali sampai bawah seperti ini tuh. Satu candlestick bisa sangat panjang sekali dan bisa sangat turun sekali. Hati-hati karena sahamnya juga harganya tinggi sekali ya. Tapi tenang saja, rekan-rekan bisa buat juga. Misalnya sebagai contoh adalah biar lebih enak. Ini tampilannya kita. Nah, seperti ini ya. Rekan-rekan bisa lihat. Nah, di sini ada sebuah support gitu ya. Apakah di sini akan ditembus? Nah, rekan-rekan bisa pasang dulu, kita lihat dalam beberapa hari apakah akan ditembus. Nah, di sini juga sebenarnya ada sebuah resistance masa lalu yang kalau kita tarik ternyata wah sampai sini nih. Apakah? Nah, rekan-rekan bisa lihat di candlestick yang saat ini, candlestick itu mencoba untuk menyentuh saja dan dipaksa untuk ke bawah. Oke. Rekan-rekan praktekkan dan kira-kira apakah support dan resisten yang rekan-rekan ramalkan itu memang sebuah support dan resisten yang benar, yang valid? Apakah memantul di support dan resisten tersebut? Apabila rekan sudah memiliki akurasi yang tinggi, maka rekan-rekan bisa lebih percaya diri dan bisa mempraktikkan ilmu yang rekan-rekan miliki. Sampai ketemu di pelajaran di analisis selanjutnya. Bersama belajar saham hari ini.